Katanya nih, kalau mau sukses trading, kuncinya itu di strategi yang canggih. Tapi, gimana kalau saya bilang ada titik buta? Hal-hal super penting yang sengaja atau nggak pernah diajarkan ke kamu. Nah, ini nih yang sering banget kejadian kan. Kamu udah coba semuanya, ikut kelas, nonton video sampai ratusan kali, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Nggak maju-maju, bikin frustrasi banget. Tapi dengerin ini baik-baik. Ini kemungkinan besar bukan karena kamu bak pinter. Sama sekali bukan. Masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu. Dan ini bukan salah kamu. Ada bagian penting dari permainan ini yang selama ini disembunyiin. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya kita lewatkan? Kalau bukan soal pinter-pinteran, terus apa dong rahasia yang ngebedain trader yang rugi melulu sama yang bisa konsisten? Yuk kita beda bareng-bareng. Oke, coba bayangin deh. Kamu dikasih buku panduan trading. Tebel banget. Tapi ternyata halaman-halaman paling krusial, halaman tentang cara bertahan hidup, itu disobek. Kamu udah ikutin semua aturannya. Tapi ya gimana, buku yang kamu pegang itu emang dari sananya udah nggak lengkap. Nah, lihat deh jurang pemisah ini. Bener-bener kelihatan kan bedanya. Di kiri itu semua hal yang keren, yang gampang dijual, indikator canggih, pola chart yang katanya pasti profit, ini yang diajarin di mana-mana. Tapi lihat yang di kanan. Inilah dunia nyatanya, risiko yang bikin deg-degan, psikologi yang bisa ngacak-ngacak pikiran, dan target yang masuk akal. Ini medan perang yang sesungguhnya, yang anehnya, jarang banget dibahas tuntas. Dan hasilnya apa? Kita jadi jago banget nyari peluang. Tapi pas bahaya datang, kita jadi mangsa empuk. Kita dilatih cara ngeklik tombol buy. Tapi pas harus cut loss, tangan kita kayak lumpuh. Kita tahu cara nyerang, tapi kita nggak dikasih perisai sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita bongkar satu persatu. 3 titik buta dalam trading. Titik buta yang pertama, manajemen risiko yang superficial alias dangkal banget. Kita semua pasti hafal kan mantranya, risiko 1-2% per trade. Kedengarannya aman, pintar kan? Masalahnya nasihat ini sama sekali nggak nyiapin kita buat kenyataan di lapangan. Soalnya, teori itu nggak pernah ngebahas ini. Gimana rasanya ngitung lot size pas jantung kamu lagi dak-dikduk kenceng? Gimana caranya bisa tetap waras pas ngelihat modal kamu berkurang terus, hari demi hari? Dan gimana ceritanya satu kerugian besar tiba-tiba bisa ngubah kamu dari trader pemberani jadi pengecut? Nah, inilah risiko yang sebenarnya. Dan ngomongin resiko nyata, itu langsung bawa kita ke rintangan paling besar buat mungkin 90% trader, psikologi. Terutama saat uang beneran, uang hasil kerja keras kamu yang dipertaruhkan. Coba deh, inget-inget. Pas di akun demo, kita semua itu trader jenius kan? Tenang, rasional, gampang banget bilang jangan serakah, jangan takut. Tapi, begitu uang beneran yang dipakai, orang yang tenang di sebelah kiri ini mendadak berubah jadi orang panik di sebelah kanan. Kenapa coba? Ya karena sekarang, setiap tik pergerakan harga itu rasanya kayak serangan pribadi ke dompet kita. Terus, apa sih yang jadi bensin utama dari semua kepanikan itu? Nah, ini dia titik buta ketiga, yang jadi akar dari hampir semua kesalahan trading. Ekspektasi yang gak realistis. Ini dia nih, kenyataan-kenyataan pahit yang sering banget disembunyiin di balik janji-janji cepat kaya. Nggak ada yang bilang kalau buat mahir itu butuh bertahun-tahun, bukan cuma beberapa minggu. Nggak ada yang jujur kalau drawdown, alias periode rugi beruntun, itu adalah bagian yang pasti 100% bakal kamu alamin. Dan nggak ada yang nyiapin kita buat fase stagnan yang rasanya frustrasi banget. Dan ini yang bahaya. Ini menciptakan siklus kekecewaan yang kejam. Kamu masuk pasar dengan ekspektasi setinggi langit. Terus jelek, mental kamu hancur pas ngadepin kenyataan. Rasa kecewa itu akhirnya micu keputusan panik kayak overtrading buat balas dendam ke pasar. Yang ada malah makin hancur. Ingat ya, ini bukan salah kamu. Ini salah ekspektasi yang ditanamkan dari awal. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, gimana cara benerinnya? Yuk kita bahas solusinya, kita bahas cara ngebangun fondasi yang kokoh, yang nggak bakal rubuh meskipun pasar lagi badai. Lupain dulu deh semua aturan lama. Fondasi yang benar itu cuma berdiri di atas 3 pilar ini. Pertama, ubah tujuan utama kamu. Bukan lagi nyari profit, tapi bertahan hidup. That's it. Tujuan utamamu adalah mastiin kamu masih punya modal buat trading besok. Kedua, disiplin risiko itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Ini perisai kamu. Dan yang ketiga, ini yang paling susah tapi paling penting. Jatuh cintalah sama prosesnya, bukan hasilnya. Eksekusi yang sempurna itu jauh lebih berharga daripada satu kali untung besar. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling krusial.
Profit itu bukan tujuan yang kamu kejar mati-matian. Anggap aja profit itu sebagai efek samping, sebagai bonus yang datang dengan sendirinya pas kamu fokus ngelakuin hal yang benar, dengan disiplin setiap hari. Jadi, kalau selama ini semua kerja keras kamu rasanya nggak sebanding sama hasilnya, mungkin udah saatnya berhenti nyari indikator ajaib atau strategi rahasia yang baru. Mungkin jawabannya bukan di luar sana. Mungkin udah saatnya kamu ngeliat ke dalam dan mulai ngisi halaman-halaman yang selama ini hilang dari buku panduan trading kamu.